Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan dan masih semangat mengikuti kuliah online di Muhammadiyah Online University. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyanto. Saya akan memandu kuliah kalian sampai nanti selesai. Untuk materi kali ini yaitu tentang konsep informasi, yang saya sebagai pemateri yaitu Joko Supriyanto. Jadi yang pertama kali ya, mahasiswa itu harus paham apa itu data. Jadi data itu didefinisikan sebagai kumpulan keterangan atau sebuah fakta, simbol, dan terdiri dari fakta yang masih mentah. Data juga bisa didefinisikan sebagai suatu hal yang dapat secara langsung diamati atau diverifikasi. Jadi, data ini belum atau tidak memiliki makna yang melekat. Jadi, dari para ahli ya, yang didapat dari berbagai sumber, bahwa data adalah bahan baku sebuah informasi. Ya, kemudian yang kedua, data adalah gambaran dari suatu kejadian dan fakta. Kemudian yang ketiga, data itu terdiri dari angka dan fakta. Kemudian yang keempat, data adalah fakta yang bersifat statis. Kemudian ini adalah contoh data. Jadi contohnya adalah yang pertama adalah data numerik, itu contohnya angka, huruf, dan karakter lainnya. Kemudian yang kedua adalah data gambar, contohnya adalah gambar grafis atau gambar ya. Kemudian yang ketiga adalah data audio, jadi contohnya suara, noise atau yang lain, tones ya. Kemudian yang keempat itu adalah data video, contohnya adalah gambar bergerak seperti yang ditampilkan dalam slide ini. Nah, contoh data itu adalah sebuah angka ya, contohnya 160, 150, 165, 145, 170. Nah, angka-angka ini kan belum memiliki makna. Nah, inilah sebuah data. Selanjutnya, apa itu pengertian dari informasi? Jadi informasi itu adalah kumpulan dari fakta yang terorganisir. Nah, biasanya informasi adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga bisa memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Nah, informasi ya itu syaratnya yang pertama itu harus aksesibel atau dapat diakses. Kemudian yang selanjutnya adalah akurat ya, atau error free atau tidak memiliki error. Kemudian selanjutnya adalah komplit. Komplit ini artinya informasi itu harus lengkap. Kemudian yang selanjutnya adalah economical atau informasi itu mudah diproduksi. Selanjutnya adalah fleksibel, mudah digunakan untuk banyak kepentingan. Relevan atau ada hubungannya dengan masalah yang terkait. Kemudian informasi itu harus reliable atau bisa diandalkan. Selanjutnya adalah secure, artinya aman dari pengguna yang tidak memiliki akses. Kemudian yang selanjutnya adalah timely. Timely itu artinya adalah tepat waktu dan tidak basi. Kemudian selanjutnya adalah verifiable ya. Verifiable itu adalah bisa diuji dan bisa dibuktikan akurasinya. Kemudian simple ya. Simple itu adalah sederhana dan tidak terlalu kompleks. Ya, itu syarat dari informasi. Jadi dari pengertian tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, perbedaan data dan informasi ya. Jadi ini menurut dari Christoph, yang pertama adalah data itu adalah fakta yang tersimpan, sedangkan informasi itu adalah fakta yang diungkapkan. Kemudian selanjutnya data adalah ada tapi tidak aktif, sedangkan informasi adalah keberadaannya itu aktif. Kemudian data itu berdasarkan teknologi, kemudian informasi itu berdasarkan bisnis. Selanjutnya, data adalah dikumpulkan dari berbagai sumber, sedangkan informasi itu adalah ditransformasikan dari data. Nah,
Selanjutnya adalah apa sih itu knowledge? Nah, knowledge itu adalah pengetahuan hasil pengolahan informasi sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Biasanya pengetahuan ini atau knowledge ini itu didasarkan atas pengalaman, persepsi, dan pendapat individual. Nah, demikian para mahasiswa untuk mata kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa kembali di mata kuliah selanjutnya.